Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UAS Manajemen Operasional dengan dosen pengampun Bapak Fatur Rahman Jamil. Dalam video ini, kami akan menampilkan dua tampilan video tentang manajemen operasional. Untuk video pertama, manajemen operasional di bidang produksi, yaitu perusahaan Majestic Buana Group, dan untuk video yang kedua, manajemen operasional di bidang jasa, yaitu Hotel Sakura Park. Berbicara tentang sampah plastik, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Masyarakat membeli berbagai barang yang dikemas dengan botol-botol plastik, kemudian setelah dipakai, dibuang begitu saja. Namun ternyata, botol plastik yang mungkin bagi sebagian orang dinilai tidak berguna, justru bisa menghasilkan banyak uang loh. Ya, dia adalah Bapak Muhammad Baidui, seorang pengusaha di Bekasi, Jawa Barat, yang bisa meraup ratusan juta rupiah dari mengumpulkan, mengolah sampah plastik, dan mengekspornya ke luar negeri. Bapak Muhammad Baidui memulai karirnya sebagai auditor di sebuah bank asing di daerah Jakarta, yaitu Royal Bank Scotland. Tak mau menggantungkan nasibnya pada perusahaan, Bapak Baidui justru memilih berhenti dari bank tersebut. Dia kemudian bertemu dengan pengusaha pengolah sampah yang membuatnya tertarik menekuni hal yang sama. Bagi Pak Baidui, sampah bukanlah sebuah masalah, melainkan sampah adalah tantangan yang harus dikelola dengan baik. Pada saat kami datang ke lokasi, Bapak Baidui sangatlah terbuka terhadap bisnisnya, mulai dari mengajak kami keliling lokasi pabrik dan menceritakan secara rinci tentang bisnisnya di ruangan yang berada di depan pabrik. Di dalam ruangan tersebut, Bapak Baidui menceritakan dan mempresentasikan sebuah film dokumentasi perjalanan hidup beliau dari awal merintis usaha daur ulang sampah tersebut. Dan di ruangan itu banyak sekali penghargaan dan piagam nasional maupun internasional yang telah diperoleh dari usahanya tersebut. Dan juga ada berbagai tulisan dari media nasional maupun luar negeri yang menceritakan kisahnya yang sangat inspiratif. Nah, kali ini kita akan melihat proses produksi pengolahan sampah di Majestic Buana Group. Untuk karyawannya, total ada 15 orang. Dan modal awal Bapak Baidui menjalankan usaha ini yaitu sebesar 50 juta. Untuk perbedaan jenis-jenis kemasan plastik, yakni PET yang terdiri dari botol plastik air mineral. Dan ada PP yang terdiri dari semua gelas plastik mineral. Lalu ada HDPE, yaitu botol bekas oli dan sampo. Dan juga ada LDPE, yaitu botol bekas infusan. Untuk sistem bahan bakunya disimpan di karung dan ditaruh di tempat yang terbuka. Untuk produk yang dihasilkan adalah cacahan plastik. Dalam menjalankan usaha ini, Bapak Baidui mengalami dua hambatan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya, yaitu memiliki rasa malas di awal saat memulai usaha, orang tua yang tidak mendukung saat memulai usaha, dan keahlian Bapak Baidui di bidang ini kurang menguasai. Untuk faktor eksternalnya yaitu pemasok bahan bakunya yang nakal, contohnya karungnya yang diisi air, batu, supaya berat saat ditimbang. Dan juga suara mesin produksi yang sangat berisik. Dan juga ada menangani komplain produk quality control.
Selain untuk menghemat biaya, menginap di kawasan bisnis juga akan membuat Anda merasa dekat dengan urusan-urusan Anda. Memilih tempat menginap yang sesuai sangatlah penting karena berpengaruh terhadap kenyamanan dan perjalanan bisnis Anda. Namun, tidak jarang banyak orang merasa bingung untuk mencari tempat menginap yang dekat dengan urusan bisnisnya. Sakura Park Hotel mengangkat tema budaya Jepang yang mengutamakan kepuasan pengunjung dan mengedepankan pelayanan dan kebersihan. Tidak hanya itu, hotel tersebut juga memiliki beberapa fasilitas kekinian yang akan Anda dapatkan jika menginap di tempat ini. Park Hotel hanya memakan waktu 5 menit jika berkendara dari Greenland International Industrial Center di Bekasi. Ini tentu akan sangat menghemat waktu Anda dan memberikan kesempatan untuk beristirahat yang banyak di sela-sela urusan bisnis. Anda juga hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit berkendara ke pusat perbelanjaan Mall Lipo Cikarang. Semua kamar di Sakura Park Hotel dan Residen telah ber-AC dan berlantai keramik, serta dilengkapi dengan lemari, dan juga ada TV kabel layar datar dengan siaran Jepang. Lalu ada lemari es dan ketel listrik. Setiap kamar juga memiliki kamar mandi dalam dengan shower atau bathtub dan perlengkapan mandi secara gratis. Restoran juga turut menyempurnakan Sakura Park Hotel dengan etnik tradisional oriental. Restoran Jepang ini menawarkan cita rasa makanan dengan banyak menu pilihan dengan sentuhan tangan para koki pilihan. Untuk fasilitas yang ditawarkan di Hotel Sakura ini banyak sekali, mulai dari swimming pool, gym, kids station, Japanese bed, massage, bar lounge, coffee lounge, minimarket, dan golf lounge. Untuk kamar hotel lantai bawah itu yaitu deluxe yang terbagi menjadi queen dan twin tergantung bed up. Lalu di lantai atasnya ada executive suite, dan di lantai berikutnya ada junior suite, dan yang terakhir ada president suite. Untuk maintenance dan perawatan fasilitas dibagi menjadi 2 departemen, yaitu housekeeping dan mechanical engineering. Ciri khas dari hotel ini adalah seperti namanya, Japanese. Terlihat dari layout berbagai bagian hotel seperti kamar, residen, restoran, itu terlihat minimalis Japanese. Dan untuk tamunya pun mayoritas 80% Japanese guest. Jadi dari tema, konsep, dan market segmen yaitu Japanese guest karena dari lokasinya yang berada di kawasan industri yang sebagian besar orang Asia. Walaupun banyak juga tamu dari Eropa, Korea, Cina, dan Taiwan, tapi mayoritas kebanyakan dari Jepang. Untuk bahan makanannya sendiri pun Sakura Park sebisa mungkin impor dari Jepang ataupun bahan makanan Jepang yang ditumbuh atau dikembangbiakan di Indonesia. Contohnya seperti unagi. Untuk staf di bagian kitchen pun spesialis Jepang yang sudah punya pengalaman di restoran Jepang. Dan alat-alat kerja pun dari PT Narumi dan yang lainnya yang berasal dari Jepang. Untuk menjaga pengolahan air bersih dan limbah, bekerja sama dengan kawasan Deltamas yang pengecekannya dilakukan setiap bulan untuk STP dan ada beberapa benchmark yang harus dijaga standar bakunya. Dari Deltamas, Sakura Park, dan dari Pemda pun telah melakukan pengawasan terus-menerus. Jadi untuk menjaga kualitas tidak hanya di internal saja,
Setiap bulan ada pengecekan dari luar, karena untuk masalah air limbah itu sangat serius. Untuk manajemen perawatan fasilitas, yaitu ada di housekeeping dan mechanical engineering, dan ada juga engineering sipil yang bisa untuk perawatan gedung, bukan hanya fasilitas yang ada. Seperti perawatan lift dilakukan setiap minggu, karena lift ini digunakan hampir setiap hari. Kelebihan Hotel Sakura dari hotel yang lainnya, yaitu Hotel Sakura ini paling dekat dengan kawasan Greenland International Industry Center. Akses jalan yang sangat gampang karena berada di pinggir jalan utama Delta Mas. Dan di Sakura ini terdapat Japanese speaker, karena di Hotel Sakura ini terdapat 4 staf yang bisa berbahasa Jepang secara langsung di hotel yang sudah fasih. Oleh karena itu, tamu dari Jepang banyak karena dilayani dengan staf Japanese Guest. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Baidui atas waktu dan tempatnya yang telah mengizinkan kami untuk mengobservasi tempat usahanya. Dan terima kasih kepada Bapak Alex, Asisten General Manager Hotel and Residence Sakura Park, atas waktu dan tempatnya berkenan untuk diwawancara oleh kami. Dan terima kasih atas ilmu dan motivasinya kepada kami, generasi muda, untuk menjadi entrepreneur yang sukses di masa depan seperti Bapak Muhammad Baidui dan memiliki karir yang sukses seperti Bapak Alex. Dan semoga di masa depan akan ada generasi muda di luar sana yang menonton video ini ataupun teman-teman kita dari Universitas Pelita Bangsa yang mengikuti kesuksesan dari Bapak Muhammad Baidui dan Bapak Alex dalam entrepreneur maupun berkarir. Terima kasih.